Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Atika Sari HS. Saya dari Akper Dharma Wacana Metro Lampung. Saya merupakan peserta pelatihan pekerti gelombang 3 Universitas Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar mahasiswaku semua? Apa kabar mahasiswaku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Amin, sehat, Bu. Amin. Ya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan kuliah tentang konsep keluarga. Ya, sebelumnya Ibu mau tahu dulu sih semangat kalian gimana? Kalau Ibu bilang mahasiswa Akper Dharma Wacana, kalian jawab sukses, sukses, sukses gitu ya. Oke? Oke? Halo, bisa mendengar suara Ibu? Bisa terdengar suara Ibu? Bisa, Bu, bisa. Kedengeran kok. Ya, oke, yuk. Coba kalau Ibu jawab panggil mahasiswa Akper Dharma Wacana. Sukses, sukses, sukses. Sukses, sukses. Sukses, sukses, sukses. Oke, ya. Ya, sekarang sebelum kita mulai, oh iya, Ibu absen dulu ya. Ibu panggil dulu, Yosi ada? Hadir, Bu. Hadir. Jidan ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke, ya, baik ya. Sebelum kita mulai, mari coba kita pimpin doa dulu untuk agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Coba Yosi bisa dipimpin doanya. Ya, baik kawan-kawan, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya. Berdoa, selesai. Ya, baik. Ya, setelah berdoa, mudah-mudahan perkuliahan pagi ini berjalan lancar. Kita hari ini akan bahas tentang konsep keluarga. Ibu akan share screen dulu ya. Oke, apakah terlihat share screen Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke, ya. Hari ini kita akan bahas tentang konsep keluarga. Sebelumnya Ibu akan share dulu video ya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memotivasi kalian. Silakan disimak video terlebih dahulu. Diskusi dengan para peserta acara, dan saat itu bukan saya berbincang ngobrol dengan salah satu peran seperti saya sampai juga sempat cepat dan supaya boleh dicoba apa resepnya Anda bisa tetap tersebut balik karena Anda seperti tersebut ya kembalikan niat sih coach biar nggak mudah capek biar nggak gampang ngeluh. Saya selalu ingat pesan sahabat saya guys, dia pernah pesan begini guys,
infus yang saya pasang, jarum suntik yang saya siapkan, makanan yang saya suapkan, obat yang saya minumkan, itu semua menjadi cara saya dekat kepada Allah. Itu semua menjadi masalah saya, pengabdian saya kepada Dia untuk selalu berjalan. Ya, tadi sudah menyaksikan video. Kira-kira ada yang bisa menanggapi apa sih isi video tersebut? Ya, izin menjawab, Bu. Ya, oke, Yosi, baik, silahkan. Ya, video itu maknanya adalah perjuangan seorang perawat dan dalam merawat pasiennya walaupun banyak dengan komplainan keluarga pasien, dia tetap sabar merawat pasien dan tetap mencintai pasiennya, Bu. Iya, iya, bagus sekali Yosi. Ya, memang ya inti dari video itu kita itu sebagai perawat harus mencintai pekerjaan kita ya. Kita harus bekerja ikhlas, tulus gitu ya. Dalam merawat pasien meskipun pasiennya banyak mungkin ya gitu. Jadi kita memang harus tetap mempunyai jiwa bahwa niat kita itu untuk membantu atau menolong sesama. Ya, jadi memang keperawatan ini kan bidangnya sangat luas ya, banyak. Salah satunya yaitu keperawatan keluarga yang hari ini akan kita bahas. Tentunya kalau ingin kita bisa untuk memberikan asuhan keperawatan keluarga, kita harus tahu dulu apa itu konsep keluarga. Jadi pagi ini Ibu akan bahas apa sih itu tentang konsep keluarga. Ya, tujuan pembelajarannya hari ini untuk mengetahui konsep keluarga ya, diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keluarga, mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri keluarga, mampu mengidentifikasi tipe-tipe keluarga, serta mampu mengidentifikasi struktur keluarga. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian atau pengertian dari keluarga, ada mungkin yang bisa menjawab apa sih pengertian keluarga? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Oh iya, baik. Ya, Rizky, silahkan. Apa sih pengertian dari keluarga? Izin jawab. Ya. Keluarga itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih dalam suatu rumah Iya. yang Iya, saling pintar. melengkapi dalam lingkungan tersebut. Iya, pintar sekali. Setuju. Oke. Ya, Putri, bagus sekali ya jawabnya. Jadi memang keluarga itu merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang tinggal dalam satu rumah. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan pengertian dari beberapa ahli tentang keluarga. Ya, pengertian keluarga yang pertama menurut Friedman tahun 2018, keluarga itu merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Ini pengertian keluarga menurut Friedman tahun 2018. Jadi merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama dan keterikatan aturan dan emosional serta mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Pengertian keluarga yang lain, menurut Sayekti tahun 1994, keluarga itu merupakan suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis, yang hidup bersama, atau seseorang laki-laki atau seseorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri, anak adopsi, dan tinggal di dalam satu rumah tangga, itu disebut dengan keluarga menurut Sayekti tahun 1994. Pengertian keluarga yang lain menurut Depkes RI tahun 1998, keluarga itu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga atau anggota orang yang berkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi kalau menurut Depkes RI atau Departemen Kesehatan RI tahun 98, keluarga itu merupakan unit terkecil, dia bagian dari masyarakat, di mana di keluarga itu ada yang namanya kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul di suatu tempat yang sama. Selanjutnya, ciri-ciri keluarga. Ciri-ciri keluarga itu apa sih? Keluarga itu yang pertama merupakan unit terkecil dari masyarakat.
atau komunitas, dia terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah di sana, mereka hidup dalam satu rumah tangga, mereka di bawah asuhan seorang kepala keluarga, jadi keluarga itu ada yang namanya kepala keluarga, mereka berinteraksi di antara sesama anggota keluarga, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Ayah memiliki peran sebagai ayah, ibu memiliki peran sebagai ibu, dan anak pun memiliki perannya sebagai anak. Selanjutnya tipe-tipe keluarga. Tipe keluarga ada beberapa tipe keluarga ya di sini. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi apakah tipe keluarga kalian itu masuk tipe keluarga yang mana. Yang pertama itu ada namanya tipe keluarga inti. Tipe keluarga inti atau nuclear family itu keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi ataupun keduanya. Jadi keluarga inti itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, baik itu anak adopsi maupun anak kandung, itu yang namakan keluarga inti. Yang kedua ada keluarga besar. Keluarga besar itu keluarga inti yang ditambah dengan anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah. Jadi keluarga besar di sini yang dimaksud keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak ditambah dengan anggota keluarga yang lain, ditambah mungkin ada kakeknya, ada neneknya, ada omnya, ada tantenya, itu disebut dengan keluarga besar. Yang ketiga ada keluarga bentukan kembali atau deidic family, yaitu keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai atau kehilangan pasangannya. Selanjutnya ada keluarga orang tua tunggal atau single parent family, yaitu keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua dengan anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya. Jadi bisa ayahnya saja atau bisa ibunya saja tanpa ada pasangannya, itu berarti disebut dengan keluarga single parent family atau tipe keluarga orang tua tunggal. Ada juga yang berikutnya tipe keluarga the single adult living alone atau orang dewasa baik laki-laki atau perempuan yang tinggal sendiri tanpa menikah. Yang selanjutnya ada tipe the unmarried teenage mother, yaitu keluarga yang terdiri dari ibu dan anak tanpa adanya ikatan perkawinan. Jadi ada keluarga ibu dan anak tapi tanpa adanya ikatan perkawinan, itu disebut dengan the unmarried teenage mother. Yang ketujuh ada tipe keluarga composite family, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami atau biasanya memiliki istri lebih dari satu dan mereka hidup secara bersama-sama. Berarti itu tipe keluarga composite family. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan atau bisa dilanjut? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut aja, Bu. Oke, ya baik. Ibu akan lanjutkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke peranan keluarga. Ya, peranan keluarga di sini masing-masing anggota keluarga itu memiliki peran ya, di mana ada peran ayah, peran ibu, dan peran anak. Di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu peran ayah. Peranan ayah itu sebagai kepala keluarga, ya. Ayah itu sebagai ayah dari anak-anaknya dan suami dari istrinya. Ayah itu sebagai pencari nafkah, sebagai pendidik, sebagai pelindung dan pemberi rasa aman, serta ayah sebagai anggota keluarga dari kelompok sosial serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Jadi ayah itu merupakan bagian dari kelompok sosialnya serta juga sebagai anggota dari masyarakat di lingkungannya. Itu peranan ayah. Yang berikutnya, peran ibu. Oh ya, sebelum ibu menjelaskan peran ibu, ada yang bisa membantu? Apa sih peran ibu? Adakah yang tahu peran ibu apa? Menurut sepengetahuan kalian saja, peran ibu itu apa sih? Izin menjawab, Bu. Ya, oke, Yosi, silahkan. Peran ibu itu sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Iya, Itu mengurus pintar. rumah tangga, Mm-mm. membimbing anak-anaknya, dan Oh mengasuh ya, anak-anaknya, Bu. iya, bagus sekali. Ya, Yosi, ya itu benar ya, itu peran ibu
peran ibu itu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu juga mempunyai peran mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh, pelindung, dan pendidik anak-anaknya. Ada juga ibu yang berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga, serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta anggota masyarakat dari lingkungannya. Yang selanjutnya ada peran anak. Peran anak itu apa sih? Peran anak itu anak-anak akan melaksanakan peran psikososial spiritual sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi kalau anak-anak itu perannya sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Kalau memang masih anak-anak ya berarti perannya memang hanya masih bermain, butuh kasih sayang, dan sebagainya. Kalau memang di usia sekolah berarti perannya dia sebagai pelajar gitu ya, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, itu peran anak. Jadi disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya, dominasi struktur keluarga. Ya, di sini ada dominasi struktur keluarga, ada beberapa. Yang pertama dominasi jalur hubungan darah. Dominasi jalur hubungan darah itu ada dua, ada patrilineal dan matrilineal. Apa sih yang disebut dengan patrilineal? Patrilineal itu dominasi jalur hubungan darahnya disusun melalui jalur garis ayah. Jadi yang disebut dengan patrilineal, dominasi jalur hubungan darah disusun melalui garis ayah. Dalam arti kata begini, ada beberapa suku yang kalau melahirkan, anaknya itu akan diberikan nama marga ayahnya. Ya, itu berarti dominasi jalur hubungan darahnya patrilineal. Jadi dia membawa nama ayah karena disusun melalui jalur garis ayah. Adalah yang kedua, ada dominasi jalur hubungan darah matrilineal, yaitu disusun melalui jalur ibu. Di mana dominasi jalur hubungan darahnya, jadi kalau mungkin ada anaknya yang lahir, anaknya akan membawa nama dari keluarga ibu, itu dominasi jalur hubungan darah matrilineal. Yang selanjutnya, dominasi keberadaan tempat tinggal atau matrilokal, di mana sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah istri itu disebut dominasi matrilokal. Mereka tinggal bersama dengan keluarga sedarah istri, dalam arti kata tinggal bisa dengan orang tua istri, bisa dengan keluarganya istri, itu berarti dominasi keberadaan tempat tinggalnya matrilokal. Ada yang dominasi keberadaan tempat tinggalnya patrilokal, yaitu sepasang suami istri tinggal bersama keluarga sedarah ayah. Jadi mereka tinggal bersama dengan keluarga sedarah ayah, itu disebut dengan dominasi keberadaan tempat tinggal patrilokal. Yang selanjutnya, dominasi pengambilan keputusan. Di sini ada dominasi pengambilan keputusan, ada patriarkal, di mana yang dominan dalam memegang kekuasaan di dalam keluarga itu ada di pihak ayah. Jadi segala sesuatu keputusan ataupun kekuasaan itu ada di pihak ayah. Itu berarti dominasi pengambilan keputusannya menggunakan dominasi patriarkal. Yang kedua, dominasi pengambilan keputusan matriarkal, di mana yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga itu ada di pihak ibu. Ya, jadi dominasi pengambilan keputusannya ada di pihak ibu, itu disebut dengan matriarkal. Yang ketiga, ada equalitarian. Apa sih equalitarian? Equalitarian itu dominasi pengambilan keputusan yang memegang kekuasaan dalam keluarga itu adalah ayah dan ibu. Jadi di sini ayah dan ibu memiliki kekuasaan yang sama dalam mengambil keputusan. Jadi ini tipe keluarga yang demokrasi ya, demokratis dalam arti kata mereka selalu berdiskusi di mana ayah dan ibu memiliki kekuasaan yang sama untuk mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri struktur keluarga. Ciri-ciri struktur keluarga menurut Anderson Carter, ada yang terorganisasi, ada keterbatasan, dan ada perbedaan dan kekhususan. Ya, di sini yang terorganisasi itu saling berhubungan ya, saling ketergantungan antara anggota keluarga. Ada yang ada keterbatasan di mana setiap anggota memiliki kebebasan, tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan ada yang disebut dengan ciri struktur keluarga yang ada perbedaan dan kekhususan, di mana setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Jadi setiap anggota keluarga itu tidak sama, ada yang berperannya sebagai ayah, ada yang berperan sebagai ibu, ada yang berperan sebagai anak, di mana ayah ada perannya sendiri, ibu ada perannya sendiri, anak ada perannya sendiri. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke ciri keluarga di Indonesia. Ya, keluarga di Indonesia ini umumnya ya suami itu sebagai pengambil keputusan. Ya, di mana suami biasanya memang lebih dominan kalau di Indonesia sebagai pengambil keputusan karena sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua itu ciri-cirinya merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau di Indonesia itu keluarganya mereka bersatu, ya saling membantu satu sama lain, merupakan satu kesatuan yang utuh. Mereka bertanggung jawab terhadap keluarganya, berbentuk monogram. Jadi biasanya hanya satu perkawinan di satu keluarga. Ciri-ciri keluarga di Indonesia. Dia masih meneruskan nilai-nilai budaya bangsa. Jadi memang masih benar-benar menerapkan nilai budaya bangsa di kehidupan keluarganya. Biasanya ikatan keluarga sangat erat ya, adanya silaturahmi, sering kumpul keluarga dan sebagainya. Terus kalau ciri-ciri keluarga di Indonesia itu mempunyai semangat gotong royong. Jadi memang masih guyup rukun, itu ciri-ciri keluarga di Indonesia. Selanjutnya, pola kehidupan keluarga. Pola kehidupan keluarga itu kalau di daerah pedesaan itu biasanya masih tradisional. Ya, masih tradisional. Kehidupannya agraris itu masih banyak lahan pertanian ya, masih banyak sawah, masih banyak ladang, sehingga mungkin jarak rumahnya agak jauh-jauh antara satu rumah dengan rumah yang lain gitu ya. Mereka itu biasanya tenang di sana, hidupannya itu sederhana ya, akrab ya, mereka itu akrab satu sama lain, biasanya kenal meskipun mungkin berjauhan lokasinya, dan saling menghormati atau menghormati orang lain. Itu pola kehidupan keluarga di daerah pedesaan. Yang selanjutnya, pola kehidupan keluarga di daerah perkotaan itu biasanya cenderung dinamis. Jadi masyarakatnya mengikuti perkembangan ya, cenderung berubah mengikuti perkembangan yang ada. Rasionalis, berpikirnya lebih rasional biasanya. Konsumtif, karena mungkin lebih dekat dengan pasar, dekat dengan mall, sehingga kebanyakan masyarakat di daerah perkotaan itu budayanya lebih banyak konsumtif ya, gemar membeli ya, dan biasanya individual. Individual itu biasanya belum tentu mereka itu kenal satu dengan yang lain karena mungkin saking sibuknya sehingga biasanya dengan masyarakat atau dengan keluarga lain yang tinggal satu komplek pun mereka belum tentu kenal, gitu ya. Ya, selanjutnya Ibu akan bagi tugas kelompok ya. Di sini silahkan Ibu bagi tugas kelompoknya. Kelompok 1 ada Putri ya, silahkan nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok 2 ada Yosi, ketua kelompoknya, nanti silahkan berdiskusi. Oke, diskusi tentang tipe-tipe keluarga dan peran dalam keluarga. Jadi silahkan kalian pilih tipe keluarga apa, serta perannya apa. Silahkan didiskusikan. Dan nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan. Oke, sekarang silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, paham Putri, Yosi? Halo, apakah paham dengan tugas? Putri, Yosi? Paham. Ya. Paham, Bu. Paham. Oke, Paham. ya silakan berdiskusi. Paham, Bu. Ya, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah, oke, baik. Kalau sudah, coba kelompok 1 dipresentasikan ya. Coba dipresentasikan hasilnya, dibacakan. Tipe keluarga orang tua tunggal ya, Bu ya. Perannya Ya. itu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu bagi anak-anaknya, sebagai pencari nafkah, sebagai pendidik dan pelindung anak-anaknya, dan sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1.
Ya, bagus banget ya jawabannya. Hasil identifikasinya kelompok 1 memilih keluarga dengan orang tua tunggal, di mana perannya itu ibu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai pencari nafkah, pendidik dan pelindung anak-anaknya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Ya, selanjutnya kelompok 2. Mungkin bisa Yosi, ayo dijabarkan, dibacakan hasil diskusinya. Ya, baik Bu. Untuk tipe keluarga inti ya Bu. Ya. Peran ayah itu sebagai kepala keluarga, Ya. sebagai ayah dari anak-anaknya dan suami dari istri, sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Nah, kemudian peranan ibu sebagai istri dari suami, ibu dari anak-anaknya, mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh, pelindung, dan pendidik anak-anak, sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga, Bu. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, ya, jadi itu ya tipe keluarga inti yang dipilih kelompok 2, di mana peran ayah sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dari anak-anaknya, dan suami dari istrinya sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Peran ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh, pelindung, dan pendidik, serta sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga, tapi ini tidak wajib, cuman boleh perempuan untuk bekerja. Oke, ya, ya, kesimpulannya ya Nak, dari pertemuan ini, secara garis besar keluarga itu merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama dengan adanya keterikatan, serta merupakan unit terkecil dari masyarakat, di mana masing-masing anggota keluarga memiliki peran di dalamnya ya, sehingga nanti bisa terbentuklah apa itu namanya keluarga. Jadi memang mereka itu hidup bersama, ada keterikatan, baik perkawinan, hubungan darah, dan merupakan bagian dari masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Cukup Bu, cukup jelas. Cukup. Ya baik, kalau cukup ada tugas ya untuk minggu depan. Silahkan kalian buat laporan tentang konsep keluarga. Jadi kalian identifikasi tipe keluarga yang ada di wilayah domisili kalian masing-masing. Bahas wilayahnya, wilayah perkotaan atau perdesaan, tipe keluarganya, struktur keluarganya, serta peran anggota keluarganya seperti apa. Silahkan dibahas, diidentifikasi, dibuat laporan. Minggu depan kita presentasikan ya tentang laporan mandirinya, tapi ini tugas mandiri ya Nak ya, jadi masing-masing mengidentifikasi tipe keluarga di daerah wilayahnya. Oke. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tahap perkembangan keluarga. Jadi nanti masih lanjut tentang keluarga, tapi kita akan bahas tentang tahap perkembangan keluarga. Oke, kalau memang sudah jelas, pertemuan hari ini, Ibu coba mau tanya masih semangat atau tidak? Mahasiswa Akper Dharma Wacana. Sukses. Iya, sukses. Coba sekali lagi ya. Mahasiswa Akper Dharma Wacana. Sukses. Ya baik, mudah-mudahan sukses buat kita semua. Sebelum Ibu akhiri, Yosi mungkin bisa memimpin untuk menutup dengan memimpin doa. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Demikian kuliah pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara pelatihan pekerti gelombang 3 Universitas Bengkulu atas ilmu yang telah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.